Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur. Ya, sekarang hari Rabu tanggal 6 ya, tanggal 6 November. Saya masih berada di Sungai Lilin ya. Persiapan untuk perjalanan pulang. Rencana masih nanti malam ya. Karena acara di sini nanti malam tahlil ke-7 hari atau tutupan ya, karena habis ada yang meninggal di keluarga sini. Terus hari ini hari ke-7, istilahnya terakhiran ya. Nah, nanti selesai acara baru bisa kembali pulang. Nah, ini persiapan untuk unit yang saya pakai. Saya masih pakai Grand Innova diesel. Ini punya sendiri tahun 2012 ya. Jadi mungkin kalau ada yang masih bingung, ada yang tanya bisa sampai sini, terus menghabiskan minyaknya berapa, untuk tolnya habis berapa, penyeberangannya habis berapa gitu, nanti saya ceritakan ya. Ya mungkin sekalian untuk anggaran biaya sewa unit mobil seperti ini sampai di sini, sampai di wilayah Sumatera itu seperti apa, nanti bisa saya ceritakan. Tadi pagi-pagi sudah saya cuci ya, bangun pagi habis sholat subuh terus saya bersihkan karena kemarin berjalan hujan ya, jadi cukup kotor sekali. Oke, masih persiapan. Nanti mungkin saya bisa ceritakan kalau sudah selesai trip ya. Kalau sudah selesai trip, jadi tahu anggaran operasional yang dihabiskan selama perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Sumatera Selatan. Ini Pajero Sport ya, tahun 2012.
Ya, alhamdulillah mendekati pelabuhan penyeberangan Bakaheni ya, di KM 28. Nah, saya mau mampir di rest area terdekat sini, mau beli tiket kapal penyeberangan ya. Karena sebenarnya aplikasi Verizi ada, hanya saja m-banking yang saya gunakan itu tidak support ya dengan Verizi. Verizi ada BRI, ada BCA, ada Mandiri. Nah, saya karena m-banking saya bukan bank itu, jadi belum support ya. Saya terpaksa cari di counter nanti di rest area berapa ya, ada counter penjualan ini kapal penyeberangan. Kalau di tiket tertera 481, tapi nanti bayarnya biasanya 500 bisa lebih ya, harga tiket penyeberangan. Nah, depan ini ada rest area KM 20 ya. Nah, pasti ada counter yang jual tiket penyeberangan. Sambil ke toilet dulu, sekalian beli tiket kapal ya. Nah, itu ada dan loket tiket online. Ferry. Verizi, loket Verizi. Ini dapatnya seperti ini ya. Ada dua, ada barcode-nya juga. Nanti tinggal diserahkan ke pintu masuk ya, di loket penyeberangan. Bojone Gatot lak ya ngerti to dhewe, bojone Gatot desane Sugeng. Ono napa titipan dheke wong telu. Sing dina iki mangan sing tempo wong kali mangan nang kono to. Malah ayone tunggal kok yo jandekne tenan dua bapakne.
geter. Ngantri dulu. Oke, saya mau cari tempat istirahat ya. Biasanya ada tempat tidur ya. Sama dengan yang kemarin. Ya, alhamdulillah bisa istirahat. Sudah. Ya, menuju ke Pelabuhan Merak ya. Berada di atas kapal Kirana 2, kapal motor Kirana 2. Ya, ini kapal yang dipakai nyebrang dari Merak ke Bakahuni, sekarang pakai lagi dari Bakahuni ke Merak. Bisa pas ya. Ada tempat untuk istirahatnya ya, jadi bisa istirahat sebentar. Kondisinya kotor ya. Jadi tadi malam berangkat jam 9 lebih ya, hampir jam 10. Terus dari sana hujan cukup lumayan, jadi tidak bisa kenceng karena jalannya licin, banyak sekali tanah ya, karena dibawa oleh truk pengangkut batu bara dan truk sawit ya. Tadi masuk dari Bakahuni jam berapa tadi ya, jam 9. Sekarang jam setengah 12 ya, bentar lagi sudah sampai di Pelabuhan Merak. Pas jam 12 sampai di Pelabuhan Merak. Persiapan. Nanti perjalanan full tol lagi ya sampai Klaten. Ini gitu.
bilang wolu. Wolu. Apa nih? Mobil bilang. Jangan. Apa jaket. Usir payu terus. Dia memang kue lah tuh. Dengan Kita sana madep malah. boleh londo nih besok kayak. Ada apa? Wah, tengah tawak gawe wae. Ini kono kae sih. Tajuk biru. Main dulu lah kebuak. Apa main? Jembatan Apuan. Ya, alhamdulillah trip Sumatera Selatan ya. Alhamdulillah finish lancar sampai rumah tadi malam jam 1 dini hari. Masih kotor ya. Saya juga baru bangun. Nanti rencana mau saya antar ke tempat cuci. Ya, seperti yang saya katakan kemarin ya. Habiskan berapa sih operasionalnya trip Yogyakarta sampai ke Sumatera Selatan? Kalau kemarin tepatnya karena di Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin ya. Ya, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi sampai di Sungai Lilin Musi Banyuasin. Itu sudah mendekati Jambi ya. Nah, kalau karena perjalanan saya kemarin dari sini, dari rumah saya menuju ke kota Klaten, langsung masuk ke pintu tol yang ada di kota Klaten, full sampai ke Merak ya. Nah, lanjut Merak, Bakahuni sampai ke Sungai Lilin ya. Untuk kilometer jarak tempuh yang saya lalui ada sekitar 2.400 lebih ya, 2.400 km, karena lebih karena secara detailnya seperti itu, bisa lebih karena kemarin saya sempat lihat waktu keberangkatan itu sekitar 152.700-an ya berangkatnya. Terus tadi saya cek sudah mencapai 155.155 km ya. Jadi kalau dihitung jarak tempuhnya sudah mencapai 2.400-an. Nah, untuk bahan bakar solar saya menghabiskan sekitar 1.200.000 ya. 1.200.000 itu kalau pakai bahan bakar solar karena pakai bahan bakar solar ya, itu sekitar 177 liter ya, atau 176, berapa ya, saya belokkan berarti 177 liter. Jadi kendaraan ini masih bisa 1 liter 14 km ya, karena saya full tol dengan RPM tinggi, kecepatan rata-rata 180 lah, 80 sampai 100, bahkan bisa lebih. Jadi karena kalau RPM tinggi itu bahan bakar akan semakin boros. Nah, kemarin full tol jadi RPM-nya rata-rata di atas 2000 ya, sampai 3000 lah. Seperti itu. Jadi untuk bahan bakarnya saya anggap masih irit ya,
1 liter bisa 14 km. Nah, untuk tol, biaya tol dari Klaten, Merak, terus Bakahuni Selatan sampai ke Palembang, keluarnya di pintu tol Keramasan ya. Itu totalnya habis 2.050.000. Itu masih ada sisa, saya lihat semalam itu sekitar 30 ribuan ya, masih ada sisa 30 ribuan karena pas berangkat itu saya ada saldo sekitar 1.020.000, sampai sana masih sisa 1.600 rupiah. Nah akhirnya pulangnya lagi saya isi 1 juta lebih 50.000 buat jaga-jaga ya, tapi alhamdulillah masih ada sisa 30 ribuan. Jadi totalnya bahan bakar tadi 1.200.000, untuk tol PP habiskan 2.050.000 ya, habis 2 juta untuk biaya tolnya. Terus untuk penyeberangannya itu untuk mobil ini ya reguler itu 500.000. Nah, untuk PP nya 1 juta. Jadi total operasionalnya tadi sekitar 1.200.000 ditambah dengan kapal itu menjadi 2.200.000. Terus untuk tolnya 2.050.000. Jadi totalnya 4.250.000 biaya operasionalnya. Itu sudah menghabiskan segitu. Nah, untuk hitungannya nanti terserah dari Anda kalau menghitung sewa kendaraan ini perharinya berapa. Nah, kalau di Yogyakarta sini, dari sini sampai ke Lampung katakanlah ya, itu misalkan hanya ditempuh dalam waktu 3 hari atau 4 hari, kita tetap menghitung sewa 5 hari, dan bahkan untuk driver pun juga dihitung 5 hari. Misalkan mobil ini hanya sehari 250.000 ya, katakanlah kali 5 menjadi 1.250.000 untuk pulang perginya. Meski hanya 4 hari ya, tapi tetap kita hitung 5 hari. Terus untuk driver juga demikian. Untuk driver katakanlah seharinya 250.000 dikali 5 hari. Nah, sudah ketemu ya angkanya berapa? Karena kenapa saya menghitung 5 hari? Karena perjalanan yang cukup jauh, katakanlah lebih dari 1.000 km. Nah itu kendaraan ini umumnya berjalan 5 hari. Nah seperti itu. Karena perhitungan saya untuk operasional dan apa ya, istilahnya penggunaan seperti ban, oli, dan spare part lainnya itu kan gimana ya, ada keausannya lah istilahnya seperti itu. Jadi kita perhitungkan itu, makanya tetap saya hitung sewa 5 hari. Nah kebetulan untuk hari ini saya pas ya 5 hari, karena berangkatnya hari Senin, sekarang hari Jumat. Tapi kan karena saya sampai tadi malam, jadi saya sudah sampai tadi malam, otomatis kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nah Jumat ya pas ya, tetap saya hitung 5 hari. Ya mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada yang masih bingung nanti bisa dipertanyakan. Jadi ada kesepakatan juga kemarin mau menempuh jalan bawah atau tol. Kalau tol itu bisa mempersingkat waktu cukup cepat ya. Karena kemarin berangkat dari sini jam 7 sampai di lokasi sana itu jam 7 lagi pagi, atau 24 jam persis perjalanan sekali jalan. Ya alhamdulillah kondisinya saya masih fit, aman. Misalkan ada rasa kantuk masih bisa saya tahan ya, dengan ngopi, istirahat sebentar, atau istirahat di kapal. Nah di kapal pun ada tempat istirahatnya, seperti kemarin di kapal Kirana 2 itu ada tempat tidur, jadi saya bisa istirahat sebentar. Makanya saya ambil yang reguler, biar paling tidak kita bisa beristirahat lebih dari 2 jam. Seperti itu informasinya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata yang saya sampaikan ya, karena kebodohan saya mungkin atau kekeliruan saya ya
ya begitulah adanya. Harap maklum. Oke, terima kasih sedulur sudah selalu menyimak channel Jelajahan Desa.